Menurut masuk aja. Tapi kita akan menyambut untuk masa-masa drafting phase, memasuki game yang pertama, Coach Exxon dan juga coach dari Osprey yang akan memberikan instruksi kepada anak-anak kami, dan Cho yang udah kita bahas total langsung di ban oleh teman-teman dan Mary. Kalau ngomongin soal ban, gue penasaran dengan Fanny. Apakah Fanny ini akan masuk nih ke dalam banning phase nantinya? Karena kalau ngeliat dari match pertama, Nightmare dia nggak nge-ban Fanny sama sekali, kecuali di game terakhirnya. Gue respect, ini juga salah satu kunci yang bagus yang tadi kita lihat dari highlight ya kan. Iya. Terus ada ya teleport yang bisa dibilang agresif di awal. Cuman dengan Fanny di ban ya, menandakan jawabannya akhirnya terjawab tuh. Kombinasi cowok yang gak ada, mereka masih punya Gatot dan Aurora juga. Kombinasi antara Rosa dan juga Apex 47 kemarin benar-benar berhasil membawa kemenangan juga loh. Soalnya memang kemarin Nightmare-nya gak ban Fanny sama sekali, kecuali di game terakhirnya. Dan Ulfhenar dia ban Fanny terus. Nah jadi ini kayak memang ya kebaca lah ya, walaupun di second pick Fanny akan tetap jadi PR-nya Ulfhenar dimanapun lah adanya Ulfhenar. Ngelihat dari Lui yang di ban, berarti mid lane-nya akan semakin dikikis. Dan gua rasa 3 pick awal itu langsung harus ngambil mid lane sih untuk Ulfhenar, jadi gak habis juga. Untuk Rosa ya, berarti masih ada Aurora sebenarnya yang masih terbuka lebar untuk diri. Dan Suyo bisa akan menang hero even udah di nerf ya, dari segi damage ke arah objective turtle ataupun ke arah lord, dari segi retribution-nya. Dan dari jungle, Suyo memang salah satu enak lagi steal, kemudian counter setup. Tapi ya untuk Nightmare sendiri gue rasa dia punya banyak hero pool sih. Mereka kemarin sempat mainin Alpha, ketika di game terakhir mereka mainin Hayabusa, jadi kayak Assassin oke, Factor juga oke. Nah masalahnya kalau dari teman-teman Ulfhenar kemarin tuh baru munculinnya Assassin nih, baru maininnya Suyo dan Link juga. Nah, gue masih penasaran apakah memang Factornya ini masih disimpan, masih belum dimunculkan. Tapi ya tipikal gameplay Assassin pasti benci banget ya. Iyalah, ditemenin terus karena kelihatan juga cepet banget ya dari skill dari Hilda dengan move speednya juga tambahan yang ringan. Tuh benar-benar buruk bagi assassin. Tapi dari match mereka, dari kedua tim ini, gue masih belum melihat mereka mainin Gifu yang dimana di hari pertama kemarin kontes main Gifu 100%. Karena kalau dari Ulfhenar If selalu masuk ke lawannya dari GK kemarin kan, If selalu masuk, If Matilda. Dan sekarang Matilda terbuka nih. Masalahnya untuk first pick dari teman-teman Nightmare, dia ngambil kali terlebih dahulu. Wow, ini harus bisa Alpha Matilda nggak sih? Atau Bane Matilda bahkan bisa diambil. Dan kombinasinya kan cuma sama jungle doang nih. EXP-nya bakal dimanjakan banget dari Ulfhenar kalau bisa ada Matilda yang dipegang sama mereka. Bisa untuk maju-maju berbahaya, apalagi Popeyes Matilda ini bener-bener team fight jangka panjang bisa mereka pegang. Ya. Tetap masih bisa pakai assassin juga kok di jungle-nya kalau misalkan kombinasinya bareng sama XP gitu ya. Jadi dia akan main bareng sama XP dan masih belum tahu juga bakal ada di mana, karena jujur Matilda yang 2 kali di ban kemarin ketika memang dari Ulfhenar. Apakah memang ternyata itu ada ban yang sia-sia karena iya Matilda nggak masuk ke dalam pool hero-nya dari Ulfhenar? Mungkin mereka nyimpan strat yang lain mungkin ya, karena yang terbuka seperti Matilda tadi. Bahkan Chips ini sekarang udah nggak sering muncul loh. Dia bahkan even di ban dan nggak di ban, nggak diambil juga sama mereka. Mungkin ya balik lagi sih ya tadi ya, mungkin nggak masuknya ke arah tim atau memang metode gameplay mereka tuh yang nggak sesuai. Chip di awal itu benar-benar nggak kayak dulu lah. Dulu dia bisa masuk jungle enaknya, di pasifnya itu enak banget untuk di cover HP, untuk ya masuk ke fan pindah lagi, rotasinya benar-benar bakal ekstrim di awal. Namun sekarang nggak bisa, karena pasifnya juga udah kena nerf yang baik. Tapi walaupun shortcutnya itu di buff, iya, gua rasa shortcut itu. Dan itu kan membuat lagi biasanya ingin tapi ya akhirnya terjawab juga ya kontes di hari pertama, dan sekarang benar-benar jadi pilihan yang membuat dia punya high ground, dia punya sisi yang benar-benar luar biasa banget. Dan mungkin ini menjadi bentuk dinai juga terhadap nantinya ada Glorious Pathway, dikasih reward manipulation, dia punya high ground, itu akan membuat efek slow yang dihadirkan dari adanya Glorious Pathway jadi agak lumayan gak berguna. Ya makanya gua rasa Yves ini memang dipancing, karena ya jujur kalau memang Ulfhenar mau main Yves, dia akan ambil duluan
mereka punya chance, tapi yang diambil Valentina. Mungkin konsep dari mereka memang pengen untuk agresif di awal. Hayabusa ini assassin yang paling enak untuk makan Eve ya, karena kita tahu lah mungkin semua assassin enak untuk nabrak ke arah Eve. Tapi Hayabusa dia bisa terbilang safety karena shadow kill dia nggak bisa diapa-apain, terus kayak dia bakal bisa balik lagi ke quad shadow-nya. Ben langsung ke arah Matilda, sampai ada support memang agak nyusahin sih. Bahkan tadi gue expect-nya Alpha Matilda bukan Yves. Kayak mid laner akan sisa aja gitu. Bisa tunggu assassin muncul juga dari Governor. Iya, dan kalau misalnya tadi Matilda di pick duluan ya sama teman-teman lainnya, first pick bersama dengan Alpha dan Yves, ini bakal membuat track mantap dari Hylos nanti. Mau ngejar jadi susah dengan adanya hal ini. Tapi band picknya yang dilakukan di fase kedua, Gatot dan juga tadi sudah ada Harit. Sisa satu band terakhir berarti ya. Untuk teman-teman Nightmare masih ke arah gold lane kah? Atau dia mulai mempersempit ke arah XP? Mungkin mereka bisa ekspektasi dari Hylos ini kan ada di Romer untuk saat ini. Masih belum ada juga sih sebenarnya tanda-tanda bakal ada di Romer. Karena jujurnya Hylos ini di Romer di XP intinya akhirnya dia akan jadi badan ya. Dia akan jadi frontlinernya, jadi tanknya. Jadi kayak sama aja lah. Mungkin bedanya ketika di XP dia bisa ngasih pressure yang lebih kuat di awal. Dan levelnya jadi lebih cepat kan. Lebih dibutuhkan nanti dari Glorious by the way, Ring of Punishment juga. Dan berkaca mungkin dari dua frontliner. Bisa dibilang Kali juga salah satunya lah nantinya akan head to head bersama dengan Hylos. Ini dengan dia pakai Confusing Blast, dengan dia pakai Thunderbolt, ini akan membuat dia nantinya di early bisa lebih ganas. Tapi ada beberapa kasus bagaimana kalian bisa dia nggak mau main terlalu agresif, nggak mau pakai flicker. Kalau mungkin ya kalau bisa dibilang flicker dia bisa initiate, tapi that's it ya, selesai. Apalagi sekarang quicksand guard-nya juga kan nggak sekuat dulu ya. Kalau dulu quicksand guard kayak dipukulin gimana pun tetap darah lo kan naik. Ya. Sekarang enggak, mereka bisa turun gitu kan dengan dikuranginnya edge breaking dari quicksand guard, magical damage di arah gold lane ya. Ini masih dengan meta sekarang, dimana ketika jungle-nya udah ada physical, gold-nya akan ambil ke arah rata-rata. Ya soalnya dari Hylos atau dari Valentina sepertinya dari magicalnya masih tidak terlalu kuat dibanding Nathan. Mungkin di early ya Valentina kuat banget, dia kan bisa memberikan satu masalah besar dengan adanya efek dari event yang dia build. Tapi masalahnya itu bisa bertahan aja. Kecuali kemarin sempat nonton kemarin, saya Valennya dia ngunciin assassin, main di rumput di late game. Dia udah pakai udah beda holy crystal juga, full damage, dan itu benar-benar damage berasa banget buat assassin. Dan sekarang pastinya adalah Gak segampang itu juga untuk di trapping, apalagi ngomongin Valentina, fightback itu benar-benar bakal bisa dilakuin sama Alpha-nya. Obvious, wow, kombinasi hero ungu nih akhirnya muncul juga Yves, Bovius dan Moskov. Sebetulnya ngeliat Moskov sekarang salah satu marksman yang ya kita tahu lah defensifnya lumayan oke ketika bertemu dengan Assassin. Tapi yang jadi tanda tanya besar, apakah enak untuk Hayabusa? Karena kasus Hayabusa ini menurutku lumayan beda loh dari Assassin yang lain. Ya tadi Shadow Killer dia nggak bisa diapain. Kalau kita ngomongin soal Fanny, Tempest of dari Link maksudnya Tempest of Blade, dia bisa langsung Spear of Misery, udah itu langsung gagal tuh untuk ambil pedang dan sebagainya. Terus kayak ngomongin soal Fanny juga, ketika udah Steel Cable, Spear of Misery udah langsung cancel karena stop juga. Tapi nggak untuk Haya dan badan yang dibutuhkan secondary tank mungkin Naris lah yang diambil. Dan berarti dari kalau kita lihat bagaimana Hylos yang cukup versatile ya, cukup fleksibel, yang akhirnya fix akan di tangan dari Apex 47, dan head to head mungkin antara Terizla dan juga Bovius yang akan berada di area ISP. Ini menarik disimak karena ada execution strike Terizla ini clearnya cepat banget, tapi ya setelah juga sama, Kayaknya bakal jadi sama-sama jalan juga sih. ya. Tapi ya tergantung nanti siapa yang bisa bonyokin. Jujur, dua-duanya susah dibonyokin sih. Ya Terizla dibonyokin pun kayak setengah darah dia jalan ke tengah gitu, atau invert jungle masih pede dia. Kali juga sama, dia tinggal di sana. Dan itu dia untuk fase band picknya. 10 hero sudah kita dapatkan, dan kita akan menuju ke arah game yang pertama. Akankah ada yang akan merangsak masuk ke arah peringkat pertama? Apakah itu adalah Offender atau Nightmare yang sekarang yang bakal mencoba untuk menjadi satu contender yang membuat dari dua tim teratas di grup A bisa kehilangan momennya? Okay, let's go. 2 men of down.
Apakah bounce back yang diharapkan dari Nightmare Esports bisa terjadi sekarang atau malah Daryl Fenner yang memang membuktikan kalau mereka tuh sesuai omongan layak. Tapi lihat bagaimana Apex 47 yang bakal coba untuk ngasih pressure ke arah Jaspin. Jadi membuat dari Jaspinnya masih tertahan di level 1 tanpa adanya experience sedikit pun. Rosa akan mulai membandel, memberikan pressure yang benar-benar bertubi-tubi dalam mid lane. Valentina juga sih, di awal harus kasar memang. Karena kalau misalkan nggak ngambil dari awal, ntar bakal enak lah untuk masuk ke arah mid game ya. Oke. Tapi karena ini M6 ya teman-teman ya, jelas nanti kita bakal ngelihat bagaimana ada Cloud yang hadir untuk menjadi action figurnya juga ada. Ada. Iya. Itu saya ngincer tuh. Aman. Dapat ya. Mereka semua questnya teman-teman ya. Aktif selama event M6 ini berjalan, kalian bisa mencapai level 75 secara gratis. Banyak banget hadiah yang bisa kalian dapatkan. Tapi mulai ada satu kejadian berbeda dengan shield yang dibuka. Senzi akhirnya eliminasi. Pada linknya. Walaupun bukan terbilang gerakannya baik. Tapi Invade jungle gila sih memang BMC. Dia pakai assassin lawannya fighter kan. Tapi dia berani banget loh masuk ke jungle lawan dan lihat dia masih punya jungle yang tersisa 2 bahkan. Iya, ini semua mungkin karena impact agresif dari Apex 47 ya. Apalagi dengan dia pakai constructive dash juga nih, dari juga sama-sama cepat. Apalagi duo rotasi Apex 47 mau bahaya banget. Dari yang belum juga kelihatan banget Rosa, dia pakai breast match loh. Semangat banget. Kalian lihat lumayan ke pressure dengan ada Jaspin dan Over. Karena sekarang masih belum level 4 Rosa mau ambil siapa dari segi ultimate-nya. Karena tahu bakal coba untuk setup ada Apex 47, tapi lihat bagaimana pergerakan dari teman-teman Nightmare. Remote manipulation ini juga ada Apex 47 dalam masalah. Cepat tertapal udah hilang sosok Apex 47 dikeroyok oleh Nightmare Esports. Bahkan ada pertikaian di top lane. Easy. Dia nggak ada shadow lagi dari sosok kami masih bisa selamat. Untungnya ya tadi masih selamat juga. Coba untuk di mirror, coba untuk ditukar tadi poin dari turtle-nya. Sakit banget Jaspin. Dia pressure dari Talent Rumor. Dia mobilitasnya cepat banget, terus kayak defense juga ada, sustain-nya juga oke. Kayak bisa dibilang kalian ketika di Rumor dia pegang map control langsung. Ya, dan bahkan ketika dia di tengah sama sosok dia bisa untuk musuh orange tuh. Sekarang benar-benar Jaspin benar-benar di arah kanan mencoba untuk menekan belakang bisa mendapatkan dari posisi koleksi dengan speed Valva, tapi adanya sequence pathway membuat dari rasanya masih selamat. Karena benar-benar normal aja sih differentnya. Yang satu DPS, yang satu lagi juga pop damage yang lumayan gede. Belum lagi juga dengan Hylos yang sekalinya dia udah dia harus membuka source hal entah pathway, entah revitalize. Beda sama Khalid Jaspin yang dimana dia nggak dan rasa banget sih dari arah mid lane clear cepet pun yang dari tadi dilakukan sama teman-teman Fenar masih nggak jalan. Iya, ini yang memang dibutuhkan sih. Karena proses utama dari Fenar ya dia itu tadi lumayan kesulitan untuk bisa merotasi. Di situ dah teman-teman Nightmare Esports bisa untuk memberikan pressure kayak di atas nih. Dari Sensor sama dengan ada kombinasi manipulation. Kalau untuk mengejar arah tengahnya Apex 47 mengusir semua orang dari Nightmare. Dua terbesar dari Skitty Fight Over. Dan kali ini Over yang mencoba tapi Spear of Distraction hadir dari kami. Dan ternyata yang bersama jadi menjadi korban bersama dengan ada Over juga. Belum ada korban sama sekali ternyata dari tim fight barusan, dan ini terlihat banget memang kekurangan damage di awal ya dari teman-teman Nightmare Esports. Dari kaminya masih belum bisa ngedeliver damage yang dibutuhkan, dari sosok juga di tipikal DPS. Mungkin tadi kalau ada Alpha kan beda lagi ceritanya, mungkin akan habis tadi semua teman-teman dari Govena. Tapi karena kasusnya Alphanya harus jaga bawah, mereka mau kehilangan sama sekali yang sebenarnya menurut gue rugi ketika jungle masih udah pegang lane di ladder menit 5. Jadi SP-nya juga nggak maksimal kan? Lihat kita sosok dari Sosok bakal dikejar begitu saja, tidak ada remote manipulation tapi perkara tertahu didapatkan oleh Nightmare Esports. Bahkan sekarang lihat bagaimana Jaspinnya dikain gitu saja. Akhirnya Sunset jadi masalah besar. Too easy posisi akhirnya tumbang. Over menjadi satu-satunya pemain yang mencoba untuk melakukan tim main jangka panjang. Dengan ada yang satu serangan bertubi-tubi dari Apex 47 dan juga Alliance Execution Strike membuat dari Over kali ini dalam masalah besar. Gila sudah walaupun ada pertukaran di dapat lane yang didapatkan oleh kami. Wah, ini sebenarnya lebih untung tetap sih dari Fenar karena dia dapat atasnya juga. Dua katapult bomb loh. Ini di atas rugi banget. Itu
itu langsung nge-boosting sekitar 300 gold mungkin tadi yang 1800 dipegang Uvetar bisa langsung kekejar. Tapi ya udahlah ya, nggak ada yang bakal kisi juga, udah terlambat sampai sekarang. Kemarin yang akhirnya nggak bagus untuk mereka terjadi kembali. Benar. Dan akhirnya kembali lagi poros rotasi berjalan lancar dari Uvetar walaupun tetap ada masalah di awal-awal. Tapi mereka bisa lepas dari Dan Sain, 2 point kill di awal ini menjadi modal yang bagus banget untuk mereka. Kita lihat dari dua itemnya dan traffic sekarang. Bahaya besar mulai menghadang, lihat dengan Jasmine-nya. Rasakan confident teman mengalami remote manipulation ini kopi. buat dari Jasmine. Setiap mencoba untuk buka map, langsung hilang. Bisa tapi tadi nggak bisa nahan bahkan. Ya, lagi-lagi mereka harus bawa game ini mungkin masuk ke arah sedikit late game. Karena Moskov dari kami juga ini tipikal hero yang butuh item. Tapi itu tuh yang dikhawatirkan adalah Sunshine yang lu jadi banget. 2 item di menit ke-6 ini menurutku menjadi semua impian semua user Titan juga. Nah kan, boleh jadi. Tadi tinggal 1 item lagi. Butuh Oli ya, terus satu lagi untuk makin rehabilitasi besar, basic power yang makin maksimal. Dan masuk menit 6 dia udah punya 2 item, Sunset kayaknya nggak butuh waktu lama untuk jadi satu striker utama dari Vega tadi. Satu, seperti biasa, Hayabusa yang bakal pegang part lane-nya. Dan main sampai ini nggak ada menurut gua. Obvious bukan tipikal yang bisa main sub dan satu ketika mereka mau coba untuk ambil. Oke. Sudah berkelompok dari Uvetar. 5 pegawai di depan. Retribusi digunakan. Dan lihat bagaimana di arah depan itu dibuka. Tapi sekerwah-wahnya nggak connect pada siapa-siapa. Jasmine menjadi korban pertikaian di tangan dari Sunshine. 1 poin yang berharga didapatkan kembali. Maka sekarang dengan tidak adanya sosok dari Jasmine, ini membuat dari Uvetar sepertinya mengurungkan niat untuk melakukan event lagi. Satu, tapi memang Sunshine yang join ini, ini jadi masalah yang serius sebenarnya untuk Red Esports. Karena damage-nya benar-benar gak ketahan. Nah itu pertama untuk Jasmine tadi. Mantep banget. Gue sempat berpikir dia akan langsung cari core item defense gitu loh. Mungkin kayak Metal Armor, atau Silent Soap, yang memang benar-benar dibutuhin banget. Tapi ketika dia pakai counter drum, tadinya memang agak sedikit scary. Gak secepat dulu juga sih, 1 stack counter drum cuma nambahin hybrid defense gak sebanyak dulu. So ini mau coba untuk dihajar oleh kalian bakal penalti zone-nya khusus untuk Jasmine seorang diri. Lagi, itu Khalid. Gak gampang untuk membagiin Khalid, apalagi sendiri ya. Khalid juga, kita lihat udah skill gede gitu. Ditontonin tuh tim sampai 97 nontonin aja tuh. Dan ini lama-lama ya, berarti kan sulit banget ya untuk build ke arah Apex. Jangankan Apex ya, kalau misalkan lihat dari Rosa aja yang pakai sustain, dia juga nanti dari build-nya juga mungkin akan ngambil arah damage. Selain ada 2 ya, bukan cuma Sunshine, Rosa juga sama. Bener. Dari tadi Rosa udah jadi super masalah. Itu jadi rumput, wah hampir masih memberikan cicilan demi cicilan aja. Dia pegang reward manipulation juga ya. Ini ada masalah. Kalau misalnya dari sosok yang bulan besar juga sebetulnya. Tapi kalau lihat defense mereka kuat banget sebenarnya. If Moskov bro, ada piercing damage dari Moskov, ada ya spot skill dari If juga. Itu bakal cepat. Zero kill, lihat bagaimana sosok menjadi korban. Korban pertama yang cukup brilian didapatkan oleh Uvetar. Tidak bisa juga sih tadi karena ada 2 target akan nempel nantinya. Maka tetap akan susah. Waduh, paksa. Penalti zone-nya dibuka. Ada Spear of Alpha, tapi Regin Saffron mulai mengudara. Easy for Lexi menjadi korban dan lihat bagaimana Sunshine benar-benar bersinar. Tidak ada entropy, membuat akhirnya total 4 player dari Nightmare. Akhirnya tertidur Rozu. Bahkan kami yang dia tahu nih temannya tim fight tadi Spear of Destruction-nya juga kena. Tapi nggak banyak opsinya. Nggak ada opsi untuk masuk tadi dan chance untuk menangin tim fight-nya. Makanya dia akhirnya lepasin aja. Dan pas banget dimana Lord yang muncul langsung di setup loh. udah nggak pakai basa-basi dari Uvetar sih, pasti dapetin arah dari Lordnya. Ini dari replay kali. Soalnya untuk paksaan di arah mid-nya tadi cukup bagus. Lihat ya, mungkin informasi nggak ada shadow kill bro. Ini kita bisa kali di fight nih. Tapi ternyata 3 orang melawan 5 itu bukan hal yang baik juga. Lagi Sunshine. Ini menjadi masalah yang dimana damage-nya itu untuk main front to back benar-benar pas. Dia benar-benar bisa untuk ngebangin katakanlah siapapun, termasuk dari Omer. Iya. Vengeance pun ya nggak, ya nolong ketika Vengeance masih ada. Tapi Vengeance berapa lama sih? Dia nggak akan bisa untuk tahan lagi setelah Vengeance hilang. Dan ke jungle sudah mulai dilakukan. Waduh. Lihat bagaimana Trinity didapatkan di menit 10 oleh kami. Dan Topi mulai
Coba untuk diciptakan oleh sosok dari Sunshine-nya. Coba untuk vision karena itu kalau nggak ada yang bang ini juga Lord ya jadi nggak terlalu bahaya lah. Masih bisa di defense maksudnya. Karena ya tadi high ground defense-nya kuat banget, ada dari kami, ada dari lagi. Iya, tabrakan yang mulai terjadi dengan Dodi Fairway. Reward manipulasi bukan Sunshine. Lihat bagaimana sosok Entropi yang diciptakan memberikan satu pressure yang berbahaya dan Twizy for Lexi menjadi korban dari pertempuran tersebut. Dan akhirnya satu poin kill berhasil diciptakan. Masih coba untuk men-trigger pasif aja dari dasarnya. Masih belum bisa juga seperti gue bilang tadi. Yang sama Moskov dan Give-nya tumbang. Dasar masih belum bisa diambil oleh Zenar. Tapi kalau besar itu diambil keunggulan mereka dari Lord advantage barusan itu sekitar Sunshine juga. Kalau Crystal udah jadi, Nathan ini kadang bisa jadi tipikal kayak assassin gitu loh, yang dia tiba-tiba maju pakai entropinya, terus damage yang benar-benar terlalu eksplosif itu benar-benar bisa nge-shutdown satu. Iya, apalagi tadi samping. Lihat bagaimana sosok dari Jaspin. Bahwa untuk di musnahkan di tangan Sunshine. Holy Crystal yang benar-benar jadi barusan. Lihat impact pada Jaspin. Ini damage skill terbesarnya masih ada di Musa. Ada tipikal top damage juga sih. Di awal juga udah kita lihat dari Attention dan juga Shadow Strike-nya itu benar-benar ganggu lah di awal. Walaupun damage lebih tinggi Rosa, tapi ketika kita lihat Sunset damage itu benar-benar orangnya tumbang gitu loh. Bedanya ya burst damage, Entropi mulai dibuka. Dan dia bagaimana overload dengan satu lagi bertahan. Dan akhirnya kami pun jadi korban di tangan sosok Genshin yang ada di Shinoki yang poin. Maka best friend bakal coba untuk mendapatkan dia ke komplain. Menjadi masalah besar bagi Nightmare. Karena ini bisa saja memutus harapan mereka untuk memenangkan pertandingan. Lihat bagaimana adepnya terbuka. Tapi jadi nempel Pochettino-nya membuat Jasmine menjadi korban. wah ini masih cukup sebenarnya respon time yang gak keburu harusnya mid bakal tabrak. Yes, lihat video kembali kepada coba untuk direkam masih ditahan. Dan lihat bagaimana Sirok Alpanya gak bisa untuk mempertahankan dari satu base terakhir yang bisa dapat oleh satu dan akhirnya base to red bisa menjadi 1-8 full member.